Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Teman-teman semuanya di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan juga dari Malaysia dan juga dari Brunei Darussalam ya. Mudah-mudahan kalian di tahun baru ini, di tahun 2024, mudah-mudahan kalian masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, tentunya masih terus profit secara konsisten teman-teman ya, dengan cara belajar di channelnya Trader Asia ya. Oke. Jadi pada video ini saya ingin membahas dengan kalian itu bagaimana cara entry menggunakan technical Bollinger Band moving average di time frame H1 ya. Jadi video ini dibuat juga berdasarkan dari komentar teman kita di kolom komentar ya. Komentarnya dari Drive Your Brain. Jadi pertanyaannya kira-kira begini tanggapannya ya. Bang, BBMA rada kesel juga ya nunggu kalau entry di time frame H4. Ada metode lain nggak bang? Misalnya tetap pakai technical BBMA, tapi kita entry-nya itu di time frame 30 menit di time frame H1. Oke, terima kasih bang. Jadi saya akan menjawab pertanyaan ini dan saya akan menjelaskan bagaimana cara entry di time frame H1 teman-teman. Sebenarnya sama aja ya, mau entry di time frame H1 oke, mau entry di time frame M15 juga oke, tetapi penempatan SL dan TP-nya juga berbeda teman-teman. Karena kenapa? Volatilitas setiap time frame pergerakan harga itu berbeda. Nah, sebelum kita melanjutkan video pembahasan tentang Bollinger Band moving average, saya mohon izin dulu ya kepada teman-teman semuanya. Saya ingin mereview broker di dalam negeri teman-teman. Kenapa saya ingin mereview broker di dalam negeri? Karena saya selama ini trading di broker tersebut. Dan sudah sepatutnya juga sebagai trader kita juga harus trading di perusahaan lokal teman-teman yang memang sudah berizin di Bapeti. Nah, salah satu broker yang saya pakai adalah untuk trading forex saya yaitu MRG Mega Berjangka teman-teman. Nah, PT MRG Berjangka pertama kali didirikan pada tahun 1998 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka. Ya, mereka ini dikeluarkan izin oleh Bapeti nomor SPAB 001-90-90-3 PT MRG Berjangka teman-teman. Nah, perusahaan ini sudah membuktikan eksistensinya itu di Indonesia telah berdiri lebih daripada 15 tahun teman-teman. Ya, jadi ini bukan perusahaan kaleng-kaleng teman-teman. MRG Forex adalah broker STP di mana seluruh transaksi dari klien akan langsung diteruskan ke pasar mata uang internasional melalui liquidity provider. STP broker menjamin klien untuk trading tanpa perlu khawatir dicurangi oleh broker. Nah, di mana transaksi kita ini diteruskan langsung ke market sesungguhnya, teman, ke pasar internasional, teman. Bukan seperti broker-broker sebelumnya, mereka memanipulasi harga, ya kan? Mereka mencurangi kita dengan stop loss, bahkan pakai stop loss hunter, macam-macam istilah yang memang membuat kita rugi, teman. Nah, melalui broker ini, transaksi kita benar-benar real dan sesuai dengan SOP yang dijalankan di Indonesia, teman. Dan transaksi kita juga langsung ke real market, langsung ke mata uang internasional, teman-teman. Kemudian kita juga bebas menggunakan robot trading atau EA, expert advisor, ya. Dan kita bebas menggunakan strategi apapun. Jadi mereka ini memberikan keleluasaan kepada trader untuk menggunakan strategi apapun, teman. Jadi strategi apapun yang pernah kita pelajari, apakah kita itu seorang scalping, ya kan? Apakah kita sebagai swing trader, apakah kita mau menggunakan robot trading, tentunya mereka tidak membatasi, teman. Karena ini adalah strategi kita, ya kan? Kemampuan kita, potensi kita untuk kita kembangkan di analisa market sesungguhnya, teman-teman, ya. Dan ini sangat menarik. Oke. Nah, teman-teman, bagi kalian yang tertarik ya trading di broker yang jelas yang berelegitas di Bapeti, saya sudah lampirkan linknya di bawah di deskripsi video ya. Tinggal kalian klik aja, kemudian tinggal kalian daftar aja, teman. Tentunya daftarnya juga sangat mudah, teman. Kalian bisa coba dengan demo account dulu ya. Kalian bisa merasakan langsung ya seperti apa, apakah nyaman kalian trading di broker tersebut, oke? Atau mungkin kalau memang kalian sudah siap, kalian bisa deposit langsung ya. Kalian deposit tidak lama-lama, 15 menit uang kalian langsung masuk ya, dan kalian bisa langsung trading dengan nyaman tanpa perlu khawatir, teman. Proses withdrawalnya juga sangat cepat ya. Paling maksimal itu 1 jam. Bahkan saya itu pernah nggak sampai 1 jam ya, sekitar 15-20 menit itu sudah masuk ke dalam rekening saya, teman-teman, saat saya withdrawal ya. Jadi ini benar-benar broker yang memang selama ini saya trading menggunakan broker tersebut, dan selama ini saya nyaman-nyaman aja trading di MRG ya.
Dan saya tidak sedang endorsement ya, tetapi saya menawarkan solusi ya, memilih salah satu broker yang memang harus memiliki izin berlegalitas di negara kita, teman-teman. Oke. Di broker ini kita bisa deposit paling kecil itu sebesar $50, teman-teman ya. Kita bisa pilih misalnya akun basic. Nah, akun basic ini cocok untuk kalian yang baru belajar trading atau baru ingin pertama sekali trading ya, dengan lot 0,01 paling minimal dan paling maksimal itu 1 lot, teman-teman. Oke. Dan kalau kita pilih yang basic itu free commission, oke, dan leverage-nya itu maksimal 1:500, teman-teman. Kalau kalian milih akun premium itu minimal deposit $300 ya, dengan lot 0,01 sampai maksimal 10 lot, teman-teman. Dan spread-nya itu start mulai dari 0,8. Nah, sekali lagi bagi kalian yang tertarik, linknya sudah saya taruh di bawah deskripsi video. Kalian tinggal klik aja, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut videonya bagaimana cara entry di time frame H1 menggunakan technical Bollinger Band Moving Average. Di sini saya buka di mata uang Euro USD di time frame H1. Nah, kalau kita misalnya entry di time frame H1, teman-teman ya. Jadi kita akan buka dulu di time frame H4, kita tentukan dulu yang namanya support dan resisten, teman-teman. Nah, support dan resisten di time frame H4, teman-teman. Oke. Ini adalah resisten sebelumnya ya, di harga 1.11412. Kemudian supportnya di harga 1.09302 ya. Nah, kita harus menentukan dulu support dan resisten di time frame H4. Rata-rata pergerakan candlestick sebelumnya itu supportnya di mana, resistennya itu di mana. Karena kenapa? Di saat candlestick itu bergerak, tentunya dia akan bergerak di dalam kanalnya support dan resisten, teman-teman. Nah, setelah kita menentukan support dan resisten di time frame H4 dan H1, teman-teman ya, seperti ini. Kita melihat ya, sebelumnya itu oke. Candlestick itu kan bergerak ke uptrend dan kemudian harganya langsung ke bawah, teman-teman. Dalam artinya ini adalah sudah terbentuk yang namanya resisten ya. Kemudian supportnya, teman-teman, yaitu di harga paling ujung di bawah yang udah dikunjungi sebelumnya, teman-teman ya, di harga 1.08915. Nah, di sini di time frame H4 kita sudah melihat pergerakan harga di mana harga sebelumnya itu bergerak di dalam kanalnya support dan resisten, teman-teman ya. Jadi harga dari support kemudian menuju ke resisten dan mantul kembali akan mencari area support, teman-teman. Nah, kita buka di time frame H1, teman, untuk entry-nya, teman-teman. Oke. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Ya. Nah, kita harus melihat yang namanya pola BBMA, teman-teman, atau Bollinger Band Moving Average. Ya, kita lihat di sini, oke, candlestick momentum, kemudian diikuti yang namanya extreme, ya, di mana extreme itu garis MA5 high keluar dari top Bollinger Band, kemudian tidak mampu, harganya itu tidak mampu uptrend, teman-teman. Kemudian dia membentuk yang namanya CS arah kuku atau candlestick arah kuku, kemudian candlestick momentum, tentunya ini adalah harga berbalik arah di time frame H1. Oke. Nah, area re-entry-nya, teman-teman, yaitu di area di 1.10789, teman-teman. Nah, ini adalah area re-entry di mana di saat candlestick itu bergerak menuju mid Bollinger Band atau garis MA50, di mana dia tidak mampu melanjutkan perjalanannya ke uptrend dan candlestick-nya itu bertemu rapat antara garis MA5 dan 10 high. Disinilah kita entry, teman-teman. Contoh misalnya di sini. Di sini kan candlestick momentum, candlestick arah kuku dan candlestick momentum. Kemudian keluar yang namanya candlestick momentum. Apakah di sini area entry? Tidak, teman-teman. Karena kenapa? Pemahaman di Bollinger Band Moving Average ya, itu entry-nya tepat di saat candlestick itu berbalik arah ke mid Bollinger Band ya, dan candlestick-nya itu berdekatan dengan garis MA5 dan 10 high. Maka di situ kita re-entry sell, teman-teman. Kenapa ini re-entry sell? Karena harganya sudah downtrend di time frame H1 dan dia memotong yang namanya garis moving average 50, teman-teman.
Nah, kenapa perbedaan SL dan TP-nya di time frame H4 dan H1 itu berbeda, teman-teman? Jadi kalau kita buka di time frame H4, ya, contoh di sini, teman-teman ya. Misalnya kita entry di area ini, teman-teman. Misalnya kita entry di area 1.10384, maka TP-nya itu, teman-teman, di area support, teman-teman. Ya, kurang lebih di harga 1.09393, teman-teman. Oke. Nah, kalau SL-nya 1:2. Kalau misalnya TP-nya itu 1000 poin atau 100 pip, maka stop loss-nya adalah 50 pips di harga 1.10907. Nah, kalau kita lihat di time frame H4 seperti tanggapan komentar teman kita, teman-teman kan, memang agak lama kan, karena setiap candle itu, kalau di time frame H4 setiap candlestick, satu candlestick itu 4 jam, ya. Memang sebenarnya entry-nya itu kan kita menunggu momen, teman-teman ya. Kita tidak mencari momen, tetapi menunggu momen. Disitulah kita masuk untuk entry, teman-teman. Ya, memang sebenarnya sih harus sabar aja, teman-teman. Memang kalau kita nggak sabar, kita buka di time frame H1 ya oke juga. Bisa juga, ya. Nah, kalau kita nggak sabar, kita buka di time frame H1, apakah boleh entry? Boleh. Tetapi dengan syarat juga, kita harus menunggu momen, teman-teman. Ya, karena kenapa? Setiap satu candlestick di time frame H1 adalah 1 jam, dan kita harus menunggu momen yang namanya di saat diberi re-entry. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana candlestick itu harus berbalik arah, tentunya sesuai dengan SOP Bollinger Band Moving Average. Ya, misalnya sudah ekstrim, sudah terjadi TP wajib, sudah MHV, kemudian diberi candlestick arah kuku, ya, dan juga candlestick momentum, misalnya terjadi momentum, maka di situ kita belum bisa entry. Kapan entry-nya? Di saat candlestick itu berbalik arah ke mid Bollinger Band, oke, dan mendekati garis MA50 dan 10 high, maka disitulah kita entry, teman-teman. Dan juga harus menunggu momen. Memang momennya kalau di time frame H1 tidak terlalu lama, ya kan? Kalau di time frame H4 ya lama, karena 4 jam, ya kan? Tetapi perolehan profit dan SL-nya juga berbeda. Kalau di time frame H4 mungkin profitnya lebih besar, ya, stop loss-nya juga besar. Kalau di time frame H1 profitnya ya nggak terlalu besar, ya, tapi tergantung itu kembali lagi kepada lot kalian masing-masing, ya. Karena kalau profit itu seberapa banyak pendapatan kita itu kembali lagi kepada modal dan juga lot yang kalian tradingkan. Oke. Nah, strateginya masing-masing, tetapi poinnya dari pola BBMA itu sama, teman-teman, ya. Nah, kalau kita misalkan ini area entry, kita entry di area ini, maka untuk TP-nya, teman-teman, itu agak sedikit berbeda, ya. Misalnya di time frame H1, kalau kita lihat, ya, misalnya kita entry di area ini. Ini kan adalah area entry, teman-teman. Sudah membentuk setup area entry di BBMA time frame H1. Kita entry di harga 1.10648, maka TP-nya adalah di harga 1.09483. Ya, 1000 poin juga, teman-teman. Karena kenapa? Perolehan TP-nya itu tetap di support sebelumnya di time frame H1, ya. Tetapi yang tadi itu kita atur supportnya kan di time frame H4. Nah, kalau di time frame H1 itu supportnya di area ini, teman-teman. Kenapa dikatakan area ini? Karena ini adalah harga terakhir yang dikunjungi oleh candlestick di time frame H1, kemudian tidak mampu ditembus, maka harga bergerak ke uptrend di harga resisten. Kemudian dia terbentuk resisten. Nah, untuk entry-nya kita sell di sini, maka TP-nya di sini, teman-teman. Oke, untuk SL-nya, teman-teman, ya sekurang-kurangnya adalah di atas mid Bollinger Band atau di atas garis MA50. Kalau kita entry di area ini di tepat di garis MA5 dan 10 high, maka top loss-nya di atas top Bollinger Band, kurang lebih 50 pips atau 40 pips, ya, atau juga 35 pips, teman. Oke, karena kenapa? Kalau memang candlestick-nya berbalik arah harga, bisa jadi nanti dia terbentuk yang namanya candlestick arah kuku buy, dan juga candlestick momentum. Tentunya harga akan bergerak ke resisten atau uptrend, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh. Sama aja, ya. Intinya gini, teman-teman, ya.
Kita mengikuti aja yang namanya SOP BBMA. Apakah di time frame H1, apakah di H4, apakah di time frame M30, teman-teman ya. Karena kenapa? Yang penting kita tidak melanggar yang namanya SOP dan juga azas dari Bollinger Band Moving Average. Mau entry di time frame berapapun, kalau kalian ikuti pola BBMA, itu entry-nya tetap sama. Di saat diberi entry, maka kita entry. Di saat ekstrim, mau entry sampai TP wajib, ya boleh juga. Di time frame berapapun. Yang menjadi perbedaannya adalah perolehan pipsnya, teman-teman. Karena setiap perbedaan time frame, ya itu penempatan SL dan TP-nya juga berbeda. Ya, ini yang harus kalian pahami. Tetapi dari pola-pola BBMA itu sama. Ya, contoh misalnya di time frame H1. Nah, ini adalah pola Bollinger Band Moving Average. Oke, ekstrim, TP wajib, kemudian MHV, candlestick-nya tidak mampu menembus yang namanya top Bollinger Band. Oke, maka di sini area-area entry-nya tepat di garis MA5 dan 10 high, teman-teman. Kalau memang candlestick-nya ini sudah candlestick arah kuku terbentuk, apakah di sini entry langsung? Tidak. Tetapi kalau sesuai dengan SOP Bollinger Band Moving Average, dia candlestick akan zigzag, akan kembali ke mid Bollinger Band. Kemudian di saat candlestick itu berjumpa dengan garis MA5 dan 10 high, tentunya disinilah entry-nya, teman-teman. Nah, untuk TP-nya di harga sebelumnya, teman-teman, ya kan, ini lebih kecil lagi. Beda dengan yang tadi. Nah, di sini TP-nya di area 80 pips atau 800 poin. Kenapa? Karena sebelumnya dia terbentuk yang namanya resisten di harga terakhir seperti ini. Kalian boleh lihat harga sebelumnya ini terbentuk resisten, tidak mampu ditembus, kemudian harga bergerak ke support. Nah, kalau harga yang saat ini, teman-teman, ini bisa 1000 pips. Kenapa? Karena resisten sebelumnya itu berada di bawah, teman-teman. Nah, jadi perolehan TP dan profitnya itu setiap time frame beda-beda. Ya, tergantung polanya di mana terbentuk dan resisten sebelumnya itu dan juga support sebelumnya itu terbentuk di mana. Candlestick yang dikunjungi sebelumnya itu kira-kira berapa pips ya untuk kita cocokkan dengan harga masa depan, teman-teman. Jadi ini harus kalian pahami ya. Kemudian kita buka di time frame M30 misalnya. Ya. Sama, teman-teman. Oke, sama. Kita lihat juga pola BBMA-nya sudah terbentuk belum. Nah, contoh harga di depan layar monitor ini ya kan. Ini adalah uptrend, oke. Kemudian ekstrim, kemudian TP wajib, kemudian keluar lagi candlestick momentum, tetapi ini harga sideways. Kenapa sideways? Seharusnya kan ini entry buy, Bang. Betul. Entry buy karena ada candlestick momentum kan, tetapi harus ada syaratnya, teman-teman. Top Bollinger Band dan low Bollinger Band ini harus mengembang. Nah, kalau di depan chart ini kan sideways ya, Anda boleh lihat di sini harganya itu sideways kan. Nah, dia mantul atas bawah, kemudian drop ya. Nah, tetapi di sini terbentuk yang namanya pola Bollinger Band Moving Average. Kenapa? Di sini sudah ekstrim, kemudian di sini MHV dan double extreme. Di sini terjadi double extreme, kemudian MAV, kemudian keluar yang namanya candlestick momentum. Di mana saya pernah menjelaskan di video BBMA sebelumnya, di saat terjadi candlestick momentum, maka disitulah berkejatuhan harga berikutnya, teman-teman. Begitu juga dengan uptrend, begitu juga dengan downtrend. Nah, entry-nya itu tepat di mid Bollinger Band atau di garis MA 10 dan 5 high. Ya, candlestick-nya ketika berjumpa dengan garis MA dan 10 high, maka di area ini entry-nya, teman-teman. Ya. Nah, kemudian TP-nya juga berbeda. Ya, di saat kita entry di sini, maka TP-nya di area ini, teman-teman. Seharusnya 70 pips. Kenapa 70 pips? Karena di time frame M30. Jadi lebih pergerakannya itu lebih kecil atau lebih pendek, teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini ada resisten sebelumnya itu di area ini ya. Kalau kita tarik entry di sini, maka pergerakannya itu sekitar 70 pips. Kalau di time frame 15 ya lebih kecil lagi. Saya tidak akan menjelaskan lagi di time frame 15 ya. Saya kira kalian sudah paham. Nah, jadi saya ulangi, teman-teman ya. Mau entry di time frame berapapun itu polanya sama. Kalau kalian misalkan bosan entry di time frame H4, kelamaan nunggu, kalian bisa loncat di time frame H1.
Nah, sebelum kalian entry, teman-teman, kalian siapkan dulu yang namanya support dan resisten di time frame H4. Oke. Kalau kalian misalnya entry di M30, maka support dan resistennya kalian siapkan di time frame H1. Ya. Dan di time frame berapapun oke, ya, selagi kalian itu mengikuti syarat pola-pola BBMA atau azas BBMA. Kalau memang sudah terbentuk sempurna dan memberi re-entry, kalian entry di time frame berapapun oke menggunakan Bollinger Band Moving Average, teman-teman, ya. Jadi kesimpulannya, entry di time frame H1, mau entry di time frame H4, mau entry di time frame L15, polanya tetap pola BBMA berapapun time frame-nya. Oke. Saya kira video ini sampai di sini aja dulu, ya. Mudah-mudahan kalian ini mudah mengerti dan saya juga sudah cukup menjelaskan tentunya. Nah, buat kalian mungkin yang belum mengerti tentang candlestick momentum, candlestick arah kuku, kalian bisa buka playlist sebelumnya, ya. Jadi video playlist di BBMA itu saya sudah lengkap menjelaskan bagaimana memahami pola-pola dan juga azas daripada Bollinger Band Moving Average. Oke, saya kira sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Semoga kalian tetap profit konsisten di tahun 2024, teman-teman, ya. Dan yang terakhir, silakan like, ya, dan juga silakan komen di bawah tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.